Kita bisa berwajah, bisa berkumpul dalam acara Latsar CPNS Kemenak Balai Diklat Keagamaan Semarang. Semoga pertemuan dari awal sampai akhir tetap mendapatkan lindungan, inayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, jenengan dengan saya ini coro mata diklatnya ini agenda satu ya, ya Mas Betul, Ardi. Pak. Agenda satu. Oh, agenda satu ya, harus gitu ya. Karena ini pesertanya banyak, ada agenda satu, agenda dua, agenda tiga, ada coaching, ada rancangan aktualisasi, ada banyak. Harus menyebutkan setiap ketemu dengan apa Widya Iswara ya. Nanti biar tidak salah sambung gitu. Baik, sebelum saya menyampaikan, saya kepengen tahu ini ketuanya siapa? Ketuanya. Ini Belum. ini kelompok satu ya, Kelompok angkatan satu, Pak. angkatan 23 kelompok satu ya. Angkatan 23. Angkatan 23 kelompok satu. Oke. Ini ketuanya siapa Iya. kelompok satu ini? Kebetulan kalau saya, Pak, ketua itu, Pak, Angkatan 23. Yang kelompok belum. Yang kelompok kemarin sudah saya bagi siapa namanya itu? Siapa kemarin? Ahmad Hanif dah. Apa Ahmad Hanif bukan? Lupa saya kemarin. Ketika apa dinamika kelompok. Yang Bukan. pas dinamika kelompok itu ketua angkatan, Pak. Yang kelompok belum, Pak. Oh, kelompok sudah. Kemarin itu sudah kelompok satu siapa? Suruh menyampaikan suruh diskusi 3 menit setengah saya masih ingat itu sama Mas Kowi. Kemarin Hanif itu sama Bu Rizka. Mbak Rizka Pak kemarin yang di angkatan 23. Oh, berarti belum dibentuk. Belum, kalau yang Oke, kelompok baik. belum. Sekarang dibentuk ketuanya Mas Ardi Hermawan. Nah, sudah itu aja. Tidak usah lama-lama ya. Mas Ardi anu ya ketua kelas ya, ketua angkatan ya. Saya ketua angkatan, Pak. Jangan bertumpuk-tumpuk. Coba lagi saya kepengen tahu Mas Ahmad Hilmi ya, ketuanya ya, ketua kelompok Mas Ahmad Hilmi ya. Oke, Pak. Monggo Mas Ahmad Hilmi, enak iki cai cilik. Kelahiran berapa Mas? Enak ditotoki sing model-model koyo ngono kan enak. Gampang dihapusi. Golek ketua iki sing ngono ya gampang dihapusi ngono. Aja golek sing pinter-pinter malah kok malah ganti ngapusi. Nak model koyo Mas Halimi ini kan enak. Mas Hilmi ditotoki meneng wae. Ngerti ditotoki Mas ya? Di nopo nih, Pak? Kepalane Oh, ini lah. dikeplaki ya, Pak. Lah iki ditotoki jenengan iki. Ya, enak, golek sing model cilik-cilik ngene malah apik. Engko nak sing ketuane wonge gede-gede no, ora iso diakali no. Baik, saya kepengen tahu dulu pengenalan Mas Hilmi ini ya. Apapun dalam satu kelas, satu kelompok kelompok satu selalu koordinatif ya Oke. kepada bawah-bawahnya ya. Baik terutama dalam proses pembelajaran ya. Baik, Mas Hilmi dari mana ini? Coba kenalan nama dari mana dan unit coba. Ya. Kenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Fuadi, asli dari Banyumas. Saya sekarang berada di instansi MTS 6 Kebumen. Kebumen ya. Oke. Oke. Baik, sekarang Mas Ardi dari mana ayo? Perkenalkan, nama saya Ardi Hermawan. Saya asalnya dari Solo. Tugas saya di Man Sukoharjo, Bapak. Oh, Solo ya. Solonya mana? Saya Solonya Tipes, Oh, gitu. Tapi di Sukoharjo ya. tapi tugasnya di Sukoharjo. Ya, oke ya. Itu baik. Terus sekarang Abdi Wijoyo, monggo. Baik, perkenalkan nama saya Abdi Wijoyo Rahmadi Soekarna. Saya aslinya dari Bekasi, Pak. Terus, Sekarang saya berada di unit KUA Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Pak. oh di Wonogiri ya. Oke. Oh, dia. Memang asli di Bekasi sudah lama ya. Di Wonogiri barusan ketika di saat
mendaftarkan diterima itu ya. Iya Pak, dari lahir memang dari Bekasi. Ya nanti malah irit kalau di sana ya. Makannya Iya, jagung, makan gaplek, makan telebung, malah irit nanti ya. iya Sudah Pak. tidak ada piksau itu, gacoan, ya jadi di sana enak nanti. Malah uangnya bisa dikumpulkan tuh. Ya, ya next sekarang Mas Ahmad Khalif. Hmm. Baik, Bapak. Perkenalkan saya Ahmad Khalif Rifai, asal dari Ponorogo, terus sekarang ditempatkan di MTS 5 Wonogiri. Wonogiri, Wonogiri. Nggih. Ya, ya, ya. Baiklah. Banyaklah berjuang di Wonogiri Nggih. karena masyarakatnya sangat maju sekali. Jadi nanti di sana harus perjuangan betul, gajinya ya punya majelis taklim, kumpul-kumpul ya. Nggih, Biar siap. SDM sumber daya kualitas manusianya menjadi baik gitu ya. Nanti Nggih. enak Baik, itu. Bapak. Nanti kalau punya perjuangan gitu, nanti kamu di sana ketemu dengan saudagar kaya dimpek mantu. Dimpek mantu malah engko terus malah iso apa kuwi mau Nggih. iso berjuang iso apik lah. Hidup harus begitu. Hidup jangan hanya seenaknya sendiri. Eman tidak ada manfaatnya. Nggih. Kalau aja Baik, Bapak. enak-enak saja itu gampang banyak itu. Oke, sekarang Mas Afan dari mana? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Afan Gifari, asli dari Kudus, tapi untuk instansi penempatan sekarang di KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Asli Kudus, Penempatan KUA Banjarsari, Surakarta, Pak. Surakarta. Oke. Apa itu? KUA itu? J, KUA. KUA ya. Oke, next. Sekarang sini kok banyak laki-lakinya ya? Baru pertemuan ini nih. Sejak dari angkatan berapa itu cewek semuanya ini ya. Mbak Aulia Ramadhin dari mana? Iya, Pak. Assalamualaikum. Asal saya dari Purbalingga, penempatan di Man 4 Kebumen. Oh, Manfaat Kebumen. Oh, iya iya. Oke 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 oke. 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 Arum Soraya. Perkenalkan, nama saya Arum Soraya, asalnya dari Semarang, sekarang bertugas di IAIN Kudus. Oh, dulu YIN mana Mbak Arum? IAIN di UIN Walisongo, Pak. Oh, fakultas apa? Fakultas Syariah dan Hukum. Oh, ini jenengan di sana pegawai apa dosen di YIN? Analis anggaran, Pak, pegawainya. Oh, pegawai. Iya, iya, iya. Oke, enggak apa-apa. Terus lagi Mas Agun Triguna. Agun Ya, Assalamualaikum Bapak, nama saya Gun Riknanto dari Purbalingga. Purbalingga. Sekarang bertugas di KUA Kurang keras Purbalingga. suaranya itu. Mohon maaf Pak, nggih. Ya, Berasal cetok. dari Purbalingga Ya, cetok iki. di KUA Kecamatan Karangmoncol. Purbalingga ya. Oke, oke, oke. Oke, sekarang ada lagi yang belum? Saya Pak belum. Oh ya. Adiana Paramita Hadisoga. Iya, jenengane wakil. Perkenalkan nama saya Diana Paramtahini Soga. Saya asalnya Semarang. Saat ini bertugas di KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Genuk. G. Kepala kaunya siapa itu? Pak Pak Firin. Mabrur. Oh, Mabrur. Oke. Ya, ya, ya. Baik. Sudah selesai semuanya ya. Oke. Baik. Ini karena ini pelajarannya apa itu? Eh, apa itu? Agenda satu. Agenda satu. Kita mulai.
Hmm. Lihat, sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini agenda 1 ini jadwalnya pelajarannya apa? Sikap perilaku bela negara. Eh? Sikap Wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya kepengen tahu sebenarnya wawasan kebangsaan itu apa sih? Saya tak kepengen tahu wawasan kebangsaan itu apa sih? Mas Khalif Rifai. Baik, Bapak. Wawasan kebangsaan adalah memperkenalkan diri kita atau diri bangsa Indonesia ini mengenai lingkungan yang mengutamakan terhadap kesatuan dan persatuan bagi Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Mungkin satu lagi mungkin karena ini kan pembelajaran hanya sekedar penguatan saja, sudah banyak disampaikan oleh kemarin ketika ikut MOOC ya. Apa sih katanya MOOC? Mas Ardi, MOOC, Massive. Me Apa sih katanya MOOC? MOOC itu massive O-nya massive apa? open online course. Ya gitu ya. Jadi kemarin sudah banyak mendapatkan pembelajaran dari Lembaga Administrasi Negara LAN. Jadi kuncinya kita itu nanti di LAN, kepangkatan, prajabatan, gitu semuanya itu nanti LAN, gitu ya. Mau jadi fungsional apa itu nanti LAN, gitu. Semuanya, Depdagri, Kementerian Agama, Hukum nanti LAN. Baik, wawasan kebangsaan itu pada intinya bagaimana cara memandang manusia terhadap lautan, udara, ya, daratan, hutan, ya, sebagai satu kesatuan bangsa di mana terdiri dari suku-suku bangsa, nah, dan bahkan sampai dinyanyikan oleh siapa itu? Oleh Rhoma Irama ya. Gitu. Ada yang ingat lagunya? Merumuni biru daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Ada yang ingat lagu itu? Inilah harta kekayaan negara. Tidak tahu, Pak. Mungkin Nggak beda tahu ya? Tidak generasi. tahu. Nggak tahu Beda, lagu-lagu itu Beda ya? generasinya, beda Pak. Oh, generasi, bisa Pak. generasi ya? Generasi. Nah ini biar tahu. Itu lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan itu. Oke. Saya kira itu untuk wawasan kebangsaan kami tidak banyak menyampaikan wawasan kebangsaan. Hari Selasa ini wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Terus sekarang langsung ke analisis isu kontemporer. Ya, ini biasanya kan mas-mas mbak-mbak ini kalau pelajaran sudah pernah diulang lagi tuh males. Ya, makanya ini langsung analisis isu kontemporer. Ya, isu kontemporer ya. Baik. Kita mulai analisis isu kontemporer. Bagaimana teknis isunya? Jadi nanti panjenengan sebagai CPNS
itu nanti mau tidak mau wajib wujibah alaman, wajib harus membuat rancangan aktualisasi nanti. Apa? Mengidentifikasi isu-isu. Isu-isu ya. Mbak Aulia, isu-isu itu apa Mbak isu Mbak? Isu-isu itu masalah yang terjadi. Jadi kita mencari masalah-masalah isu yang terjadi, terutama yang ada dalam instansinya panjenengan. Oke, ini teknisnya. Ini ada tahapannya. Tahapannya ada 4. Tahapan penyelesaian isu. Satu, diidentifikasi dulu atau deskripsi isu. Kalau sudah diidentifikasi, baru dipilih. Memilah, menepis isu. Setelah dipilih, baru kemudian didalami. Nah, ini mendalami isu atau analisis. Setelah selesai, baru alternatif dipilih. Ini 4 tahapannya. Ya, 4 tahapannya. Baik, sekarang deskripsi isu. Nanti cara mendeskripsikan isu apa? Ada lingkup isu. Lingkupnya apa? Ditempati panjenengan. Ya, di tempat kerja di panjenengan, di instansi panjenengan, masyarakat, nasional, bangsa dan negara. Oke. Deskripsi isu. Kondisi, masalah, isu saat ini disertai data dan fakta pendukung. Jadi ketika panjenengan itu nanti akan mengangkat isu, menarik isu, mengidentifikasi isu, itu harus disertai data dan fakta pendukung. Dampak jika masalah isu tidak diselesaikan, hubungan kausalitas, para pihak yang terlibat. Ini jadi ya, dampak jika masalah isu tidak diselesaikan. Itu kira-kira dampaknya apa kan begitu. Perumusan isu, pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Nah, awas, ini rumusan isunya memuat fokus, lokus, lokasi khusus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Ini ada contoh kalimat rumusan isu ya. Masih maraknya praktek pungli. Nah, tapi alhamdulillah ini masa-masa ini hebat ini. Kemarin itu harus setor itu. Harus setor kepada atasan. Makanya ini Pak Prabowo, raja-raja kecil semuanya akan dihabisi. Ya saya tidak perlu menyebutkan siapa nama-nama itu. Panjenengan sudah paham semuanya. Periode kemarin kayak apa. Ya, itu. Ya, masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Nah, ini contoh kalimat rumusan isu. Memilah atau menepis isu, teknik APKL. Nah, kemarin sudah pernah mendapatkan pelajaran dari LAN, Lembaga Administrasi Negara tentang teks APKL. Ada yang tahu? Halo? Halo? Ada yang tahu APKL? Biar tidak harus tahu, mengenal APKL. Kemarin ketika LAN, Lembaga Administrasi Negara ketika menyampaikan tentang APKL sudah disinggung apa belum? Halo? Mas Gifari, untuk teknik APKL sudah disampaikan sama Lembaga Administrasi Negara LAN Waktu MO kemarin, Pak. ya, Ketua MOC ya. Disinggung dikit, Pak. Nah, kan gitu nanti yang jelas panjenengan mengenal Iya. dulu. Nanti kami akan menyampaikan trik-triknya, tekniknya APKL kayak apa. Mbak Adiana, Paramita
Tidak dengar suaranya? Mbak Diana? Apakah terdengar suara saya, Pak? Sudah dengar nih. Sudah dengar nih. Bagaimana, Pak? Nah, sudah mendapatkan pembelajaran dari LAN tentang APKL? Kemarin sudah, Pak, sepertinya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, kita perdalam. Nah, ini APKL itu apa? A, aktual. P, problematik. K, kekhalayakan. L, layak. Aktual benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik isu memiliki dimensi masalah yang kompleks. Sehingga dicarikan solusinya. Khalayak, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hanya pribadi, tapi orang banyak. Layak, isu yang masuk akal dan realistis. Ya, karena masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak realistis, ngapain? Kita angkat. Ya. Nah ini. Terus lagi, kemarin mengenal tentang APKL, ada lagi teknik metode USG. Teknik USG ya. Ini yang cewek ini. Mbak Arum, pernah USG Mbak Arum? Pernah USG Mbak Arum? Pernah, Pak. Iya. Perut, pernah? Nah, Nah, gimana perutnya dipegang-pegang gitu ya? Nah, iya. Anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya? ya. Kemarin kata dokter anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak, sudah lahir. Udah lahir, tapi ternyata setelah dilahirkan anaknya perempuan gitu. Apa tetap sama? Tetap sama. Oh ya, berarti valid ya. Ya. Oke. Tapi ada yang kadang-kadang salah gitu ya. Nah ini USG urgensi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti ya. Ini urgensi. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar ya, seberapa besar growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya, kan gitu ya. Ya. Jadi seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Ini kesalahan umum dalam menggunakan teknik tepisan isu kini salah. Sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu. Formalitas ini namanya. Ya. Kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Susah. Harus ada indikatornya. Karena jadi dinilai itu karena ada indikator. Indikatornya apa? Sangat, mendesak, amat, paling, kan begitu. Baik, ini sekarang contoh teknik APKL. Contoh. Matrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Ya. Itu di situ ada isu ya. Isunya A, B, C, D, E. A tak ibarat ke sabu-sabu seandainya.
B. Minuman khamr. C. Pencurian. Seandainya itu isu. Seandainya ini contoh sekali lagi. Ada isu A, B, C, D, E. Isu A kita kasih nilai 5. Mbak Aulia, kenapa saya kasih nilai 5, Mbak Aulia? Aktual, Pak. Terkini, Karena aktual. 5 itu adalah angka tertinggi. Oke. Ya. Ya. Terus pertanyaannya, 5 tertinggi. Paling terendah berapa angkanya? 3. Paling terendah yaitu 1. Oh. Tak kei bocoran. Nah, setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5. Di mana 5 adalah sangat berarti paling tinggi. Paling rendah 1. Ya, nanti kan gampang bisa. Kalau sudah garap nanti bisa. Oke. Ada isu A. Kenapa saya kasih nilai 5? Karena ini sangat betul. Saya kasih nilai 3 ya cukup. Saya kasih 5 amat. Saya kasih 4 amat. Setelah saya jumlahnya ada berapa? 16. Kasus B dikasih nilai 5, 4, 3, jumlahnya 15. Kasus D A 5. A tadi apa? A? Aktual. P apa P? Problematika. K apakah? Kekhalayakan. Kekhalayan. 4L layak. Layak. Setelah dikaji dari isu 1, 2, ini contoh aja. Seandainya isu A, B, C, D, E, ternyata jumlah yang paling tertinggi itu apa? Kasusnya D. Jumlahnya berapa kasus D ini? 19. Ada 19. Kan tertinggi nih ya. 13, Iya, Pak. 19, 17, 15, 16. Yang tertinggi 19. Berarti 19 ini termasuk prioritas pertama. Ya. Jadi nanti kamu membuat isu seperti ini nanti, model teori APKL. Terus 3 ini kemudian diambil 5 ini nanti diambil 3. Awas, kalau saya diambil 3 berarti tadi masih ingat kira-kira apa? Memakai teori apa? Masih ingat? Barusan tadi saya sampaikan, saya hanya USG, Pak. nah bagus USG. Saya hanya mencoba saja barangkali. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Nah, ini contoh teknik USG. Nah, ya kan? Terus ini ada nilai 5, ada 4, 3, 2, 1. Pokoknya ublek-ubleki. Saublek-ubleki nilainya itu hanya ini. 1 sampai 5 itu tertinggi 5. Wis nutuk iblek-ubleki. Baik itu urgensinya, seriusnya, maupun growth-nya. 1 sampai 5, 1 sampai 5 semuanya. Oke. Sekarang kita ambil contoh ya. Mbak Aulia, saya tanya. Pak. Ini kita kasih nilai 5. Mengapa, Mbak? Pripun, Pak? Maaf tadi putus. Kenapa isu A tadi kita kasih nilai 5? Karena paling sangat mendesak.
Deskripsinya apa? Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan, secepat mungkin. Karena mendesak hanya 4, paling ya 3 bulan sudah cukup. Cukup mendesak 3, paling 6 bulan. Nah, baik. Sekarang seriousness. Sama ini penilaiannya. Nilai. Ada nilai 5. Mas Agun, Oke, Pak. kenapa nilainya kok ini kok 5, kok tinggi sekali? Ya, karena sangat serius itu, Pak. Sangat Ya, dalam serius. indikatornya, Ya, Pak. udah berarti sudah paham ya. Oke, Ya. tinggal tak lanjutkan. Sama, growth ini juga sama. Pokoknya nanti kalau ada isu-isu kita identifikasi, kita nilai. Dari APKL ada 5 ya, terus kemudian diambil 3. Setelah diambil 3, baru diambil 1. Oke, 1 namanya apa? Core isunya apa? Oke. Tahapan Fishbone. Nah, masih ingat? Ada yang tahu? Ada teori namanya teori Fishbone. Ada tahu? Apa Mas Abdi Wijoyo? Masih ingat? Mungkin ada teori-teori Fishbone. Apa? Cara gampangannya apa? Nak cara panturane pian. Cara orang pantura itu apa? Teori apa? Kurang tahu, Pak. Heh? Kurang tahu. Teori apa? Teori iwakri. Tulang ikan, Pak. Kerangka ikan. Tulang ikan. Tulang ikan. Ini cara mendalami analisis isu. Oke. Ini contoh ya, baik. Bahaya radikalisasi. Bahaya radikalisasi itu bahaya kaliren. Bahaya radikalisasi itu bahaya kaliren. Radikalisasi itu. Ketika ada bahaya radikalisasi, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Terlalu ekstrim dalam beragama. Terlalu ekstrim dalam beragama. Mas Hanifuddin, akibat bahaya radikalisasi itu penyebabnya apa? eh potensi konflik sosial, Pak. Terus hilangnya rasa aman, kemudian menyebabkan rusaknya nilai-nilai luhur bangsa gitu, Pak. Yang mudahnya potensi apa? Mudahnya potensi rusaknya nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian bisa nilai-nilai menghambat luhur. Ekonomi dan stabilitas politik suatu akhirnya negara. berefek, penyebabnya sangat banyak sekali. Oke. Ya, sekarang dicek. Cek. Bahaya radikalisasi itu apa? Oke. Ini kita masih menggunakan tahapan Fishbone ya. Oke. Ya. Masih ingat ini ya, tulang ikan ya. Ini kepalanya beradikalisasi. Ternyata penyebabnya itu ada 4. Sistem surrounding, skill, supplier, ya kan gitu kan? Nah, ini kita menjawabnya tidak boleh hanya memakai S. Silakan. Boleh metode 6M, boleh memakai tidak 8P, boleh memakai 5S kayak ini. Boleh silakan, tidak apa-apa. Karena ini kita pakai 5S, sistem, surrounding, supplier, skill, safety. Kita boleh memakai 8P, product, price, place, promotion, people, proses, physical evidence, dan productivity quality. Memakai kategori 6M, mesin, metode, material, man and manpower, measurement, dan mother nature.
Itu ya. Sekarang saya tanya, Mbak Arum, bahaya radikalisasi sudah dijawab karena sistem. Kira-kira sistem-sistem apa itu? Banyak sistem-sistem itu dong. Itu. Apa Mbak Arum? Baik. Mas Adi, kira-kira apa? Sistem-sistem apa kira-kira ini? Bahaya radikalisasi, penyebabnya ada sistem-sistem apa kira-kira ini? Kalau dari, kalau menurut saya mungkin sistem-sistem yang dari radikal yang mempengaruhi eh, sosial, Pak. Jadi ketika apa ya, yang dari orang-orang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan sistem radikal itu sendiri. Baik, sekarang dijawab ya. Awas. Nah, ini jawabannya. Bahaya radikalisasi disebabkan karena sistem. Sistem apa? Pendidikan agamanya tidak tuntas, insentif tidak cukup, gitu. Surroundingnya kemiskinan, jauh dari kota, ya kan gitu? Dijawab ini. Suppliernya insentif tidak cukup, jumlah SDM tidak memadai, kan gitu? Skill terbangun dari isolasi, indoktrinasi melalui media, kan? Jawab ini. Lah, jawaban antara sistem, supplier, skill, dan surrounding, kira-kira yang jawabannya sama mana? Ada enggak yang jawabannya sama? Sistem dan supplier. Nah, Sistem dan supplier. Insentif tidak cukup. insentif tidak cukup yang sama ya. Baik, kita cek. Nah, ini jawabannya ya. Makanya dilingkari merah. Dari sistem dan supplier ternyata ada yang sama jawabannya inilah. Sehingga dijawab sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori sebab pokok. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan diagram Fishbone. Nah, ini namanya Fishbone nih. Ini namanya diagram Fishbone. Bahwa akar penyebab masalah sebab pokok bahaya radikalisme. Radikalisme itu bahasa gampangnya apa? Rodok kaliren. Ya, rodok kaliren. Ini Mas Agun kira-kira jenengan wong iki kaliren ora kira-kira? Enggak ya, enggak kaliren. Enggak kaliren ya. Lah, apa insentif yang tidak cukup? Ini catat. Insentif yang tidak cukup. Oke. Nah, ini ada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Contoh, isu namanya apa? Bahaya radikalisasi. Penyebabnya apa? Insentif tidak cukup. Ya kan? Setelah itu nanti di model tabel. Satu apa, dua apa. Tahapan setiap alternatif. Diperkecil A apa, B apa, C apa. Boleh tambah lagi D. Boleh tambah lagi E. Silakan. Ini hanya contoh saja. Tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan apa?
Ya. Nah, ini eh, isu-isu strategis kontemporer AGHT. Ada yang tahu kira-kira ini AGHT itu apa? Ada yang tahu AGHT itu apa? A itu apa? Ancaman. Ancaman. Ancaman, G-nya apa G-nya? gangguan, Gangguan, Gangguan. Ada lagi apa? Hanya apa? hambatan, Hambatan. Hambatan. T-nya apa? tantangan, Tantangan. Nah, ini isu-isu strategis kontemporer, ya, termasuk narkoba, korupsi. Kemarin kita COVID-19, miscommunication, money laundering, terorisme. Ya ini di kantor-kantor nih dan lain banyak. Nah, nih. Oke. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mungkin? Ada, Pak. Ya, gimana, gimana? Tadi kan ketika memilih isu atau menapis isu ada dua cara, Ge. Pakai APKL dan PKL USG. USG. Nah, kapan kita menggunakan USG? Ketika APKL kan sudah sangat rinci, Ge, udah ada rankingnya 1 gitu. Nah, itu kapan? Biar lebih valid lagi, diambil lagi USG, biar mantap. Berarti ketika kita sudah menyusun 1, 2, 3, 4, sudah keluar rankingnya, terus kita ambil ranking 1, 2, 3, ngoten. Betul. Diambil 3. Oke. Nah, Kemudian terus lagi lagi boleh, Pak? terakhir namanya core issue. Oh, core issue. 1. Oke, Ada oke. lagi pertanyaan? Belum saya tutup? Satu lagi boleh, Pak? Apa? Tadi kan yang mendalami atau analisis isu itu ada kategori 6M, 8P, dan 5S. Tadi saya baca yang 6M untuk manufaktur. Lalu yang 8P dan 5S itu sama-sama untuk jasa. Itu membedakannya gimana, Nggih? Pokoknya jenengan hanya bisa menggunakan 3 pendekatan metode itu. Ya, di luar itu jangan. Itu aja. Jadi tinggal kasusnya apa, mantepnya apa, kasusnya, ya. Nah, sebentar. Nah ini kategori 6M, mesin, metode, material, manpower, measurement, and mother nature. P, product, price, place, promotion. Panjenengan menggunakan model ini ya silakan, model ini ya silakan, tapi ini saya memberikan contoh memakai 5S. Seandainya panjenengan memakai yang ini silakan, monggo. Terus yang dipertanyakan gimana? Nah, ini kan sama-sama yang 8P dan 5S itu sama-sama untuk industri jasa, gitu. Nah, itu berarti enggak gimana ya untuk kapan menggunakan kategori 8P dan kapan menggunakan kategori 5S. Kan lihat apa dulu akibat rumusan masalahnya apa dulu. Kalau pas pakai ini gitu. Kalau pakai ini nggak pas ya berarti nggak pakai ini, kan gitu kan? Ya kan? Mesin, metode, material, man and power, gitu. Nah, tetapi ini kalau kita bicara bayar, digitalisasi memang pasnya ini pakai 5S. Sistem apa? Sistem model pembelajarannya sangat kurang, keagamannya sangat minimalis, kan begitu. Kan gitu. Jauh dari masyarakat keberagamaan. Ini contoh nih sistem, contoh seperti itu. Jadi itu. Ya nanti dibuat dulu aja. Oke, Pak. Kita pakai. Sudah. Ngeten Terima kasih, Pak. Gitu. Oke. Ya, saya kira itu ya. Baik, sekarang tugas
Hmm. Udah, belum kelihatan ya? Sudah, Pak. Belum ya? Sudah. Sudah kelihatan betul? Sudah. Oke. Aduh, saya belum anu. Oke. Ini hari apa? Selasa. Nah, Pasal, Selasa Pak. tugasnya ada membuat tugas individu, nah, tugas individu dan tugas kelompok. Sudah paham? Oke. Tugas individunya apa? Ini hari apa? Selasa. Ini maaf, belum saya perbaiki. Selasa tanggal berapa ini? 29. Selasa tanggal 29 Juli 2025. Ya. Learning Journal ke-1. Hari Selasa maksudnya. Selasa apa? 29 Juli. Pembelajaran jurnal ke-1. Apa? Dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3. Ada yang tahu kira-kira suara file MP3? Sudah, Pak. Tahu ya? Hanya suara, Pak. Oke, suara, tapi gambarnya hanya kelihatan semacam kayak volume, gelombang. Kayak radio itu kan ada gelombang-gelombang kayak begitu. Bukan bergambar-gambar, bukan. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran. Harian, baik saat sinkronis maupun asinkronus. Durasi kurang lebih 3 menit. Waktu pengumpulan 29 Juli 2025 pukul 23.59. Ada pertanyaan? Sebelum melangkah ke kelompok berikutnya, ke tugas kelompok. Ya gampang. Pak, bertanya. Ya gimana? Di dalam audio itu kita tidak perlu memperkenalkan diri atau ada identitasnya, Pak? Durasi 3 menit itu. Silakan. Yang jelas itu ada rekaman suara file MP3. Yang pertama. Yang kedua, ada cerita tentang pengalaman pembelajaran, ya, substansi dan proses pembelajaran harian, baik di saat sinkronus maupun asinkronus. Begitu? Sudah paham? Oke, lanjutkan. Pada sekarang kelompok. Oke. Kelompok panjenengan. Ini kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 nih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 1 ada 10 orang. 10. Membuat video visualisasi bangsa. 1. Visualisasikanlah pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara.
dari perspektif sudut pandang sebagai CPNS milenial. Jadi nanti tugas Anda memvisualisasikan. Pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Jadi kingko sing peserta niki mau wong 10 kudu beda kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung segala rintangan. Gelurakan semangat untuk membangun Indonesia yang tercinta untuk menyongsong masa depan yang gemari Palu Jinawi. Nah, jadi tidak semuanya sama. Pastikan dalam video kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Ada sumbernya ya. Durasi video maksimal 5 menit. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Nah, anak muda sudah terbiasa membuat link ya, link video. Nanti linknya ditampilkan, tinggal klik. Terus waktu pembuatan 29 Juli 2024. Waktu pengumpulan 29 Juli. Berarti nanti malam ya. Pukul 23.59. Kriteria penilaian keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan ya. Kudu ana hubungane karo wawasan kebangsaan. Kerjasama dan kekompakan kelompok. Estetika video. Ada nilai keindahannya dalam video. Jumlah viewer di media sosial yang digunakan pada periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 1. Ada pertanyaan sebelum merangkap berikutnya? Halo, iya Pak, mau tanya. Nanti untuk teknis pengumpulannya melalui apa nggih Pak? Teknis Pengumpulan tugasnya. di BLC nanti ada panitia nanti. Di BLC. BLC nanti panitia. Kalau sudah teknisnya nanti ke panitia. Oke. Baik, makasih. Kami hanya ini catat, tinggal kita kumpulkan. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi yang ini? Nanti akan lanjutkan lagi. Sudah paham berarti oke. Kalau sudah diam berarti paham. Mbak Arum, paham? Mbak Arum Manis? Arum ya, oke. Sekarang diskusi tugas untuk asinkronus. Besok hari apa? Rabu, Pak. Besok hari Rabu itu secara skedul jadwal panjenengan itu pelajarannya apa? Analisis isu kontemporer. Asinkronus ya. Asinkronus. Nah, sekarang hari Rabu saya tidak perlu menyampaikan, cukup hanya memberikan tugas hari kedua. Hari Rabu 30 Juli 2025. Apa? Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya apa? Learning Journal kedua. Ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Bodoh. Ya. Waktu pengumpulannya apa? Tanggal 30 Juli. Berarti malamnya lagi. 2025 pukul 23.59 WIB. Analisis isu. Nah, ini tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya yaitu analisis isu kontemporer. Identifikasikan dengan deskripsikanlah isu-isu kontemporer aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT. Tadi sudah saya sampaikan, hanya ancaman, G-nya apa? Hanya ancaman, G-nya apa? Gangguan. Hanya apa?
Hambatan. Hambatan, T-nya apa? hambatan, tantangan. T-nya Tantangan tantangan. terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara, disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal 3 isu diutamakan, isu-isu terkait lingkungan hidup dan kehutanan. 2, jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Gitu ya. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar ke atas. A4, huruf ukuran 11 ya. Memang ada 11, ada 12, tapi ini yang 11. Kertasnya Pak A4. Spasi 1,5, 1,5. Bentuk file PDF. Ya. Waktu pembuatan tanggal 30 Juli 2025. Maksimal 30 Juli 2025 jam 23.59. Ada pertanyaan yang ini? Pak, Ada pertanyaan? itu pemakaian tekniknya berarti semuanya atau salah satu? Gimana? Yang analisis isu kontemporer itu memakai salah satu teknik atau ketiganya? Yang ada 5S itu, 5S, 6M itu, 8P Oh, itu. berarti yang pakai yang fishbone ya? Nah, ya, nah, itu monggo. Ya pokoknya itu yang teori yang saya sampaikan fishbone itu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Untuk yang ini sudah paham? Sudah paham? Baik. Terus hari Kamis pelajarannya apa? Halo? Belum. Kesiapsiagaan bela negara. Hari Kamis apa? Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan bela negara. bela negara. Terus setelah itu hari Kamis materinya bisa disampaikan, bisa dipresentasikan. Yang dipresentasikan cukup hanya yang hari Selasa saja, individu dan kelompok. Do you understand? Ada yang paham? Sebelum saya tutup. Berarti hari Kamis itu eh, Presentasi. ini Pak, Presentasi. mempresentasikan hasil dari tugas hari Selasa itu Pak. Betul, hari Selasa wawasan kebangsaan yang individu dan kelompok. Video MP3 dan MP4. Sudah paham? Maaf Pak, kok putus-putus Pak. Nah, ya betul. Jadi yang disampaikan besok hari Kamis ketika kita presentasi, Oke. yang disampaikan itu yang presentasi hari Selasa. Wawasan kebangsaan yang individu dan kelompok. Ada pertanyaan lagi? Bertanya Bapak, untuk tugas analisis isu kontemporer itu secara nasional atau di lingkup
tempat Di, tugas. di situ keterangannya apa? Gimana? Di situ keterangannya. Kan apa? AGHT apa? Di situ keterangannya apa? Di situ keterangannya. Seandainya tidak bicara kalau dalam boleh, kalau di situ ada keterbatasan boleh nasional ya, lah di situ ada enggak kan gitu? Bisa dilihat dulu. Mm-mm. Ada enggak di situ? Nah, begitu ya. Jadi nanti panjenengan sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa hari Rabu besok panjenengan asinkronus. Panjenengan dimanfaatkan besok satu hari membuat tugas-tugas untuk hari Rabu. Sedangkan yang hari ini Anda sudah selesai dengan saya, dimanfaatkan untuk membuat tugas individu dan kelompok. Nah, gitu ya. Terus nanti kita masuk lagi hari Kamis. Lah, baru kita mempresentasikan untuk presentasi hasil hari Selasa, individu dan kelompok. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, ya saya kira itu yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai. Oke, siap, matur. Bu Umul. Monggo persiapan rapat nggih Pak Yai. Nah, oke, monggo. Live ya. Nggih, niki Oke. Pak Nun Sewu berarti tugasnya ada berapa? Kalau tugasnya itu setiap hari ini ada 2, kelompok sama individu. Besok juga ada lagi asinkronus kelompok individu. Nah, gitu. Oke. Berarti teman-teman untuk upload tugas bisa akses BLC. Jadi teman-teman yang belum masuk ke BLC, monggo silahkan untuk segera masuk ke kelas BLC karena setiap tugas yang diberikan oleh pemateri atau pengajar itu diuploadnya adalah di BLC. Kemudian di BLC barusan sudah saya buatkan tempatnya, tempat upload tugas. Nanti panjenengan bisa cek di BLC. Nun sewu Pak Yai, kula nyuwun materine nggih. Mangke kula upload nggih Mas. BLC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Nggih. Begitu nggih penjelasan dari kami. Nanti panjenengan semua cek dulu di BLC. Di sana sudah ada tempatnya. Itu baru berapa ini? Baru saya buatkan baru 1 upload tugasnya. Ada berapa tadi upload tugasnya, Bapak Ibu? Untuk tugas individu ada berapa? Kelompok ada berapa? tugas Individu Masing-masing ada 3 nggak sih? Masing-masing ada 3. Deadline-nya kapan semua? Pengumpulan Nggih, pengumpulan deadline. pengumpulan di hari itu, Bu. Oh, untuk yang ini ya, yang asinkronus ya? Iya, Kalau untuk yang hari ini, hari ini pukul 23.59. hari ini juga, bukan besok. Iya, bukan Oh, iya. untuk besok. Nggih. Untuk yang hari ini sudah dibuatkan nggih di tempatnya. Silakan nanti kalau panjenengan sudah selesai bisa langsung upload di sana. Sudah ada sudah cek, mungkin ada yang sudah ngecek BLC-nya. Ya sudah. Nggih. Nanti di situ nggih kelompok dan individu sudah. saya buatkan. Nggih. Demikian untuk sesi kali ini dan nanti kita akan berlanjut di hari Kamis insya Allah. Selamat menjalankan aktivitas kegiatan hari ini. Untuk kelompok 1 sudah tidak ada Zoom.